Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yasmin Azizah Tuhfa, dan di video kali ini saya akan menerangkan mengenai penerapan sel volta pada sel aki. Nah teman-teman, ternyata sel volta banyak sekali loh digunakan pada kehidupan sehari-hari. Penerapan sel volta yang mudah kita jumpai ialah baterai dan sel aki. Namun, baterai dan sel aki ini berbeda ya teman-teman. Baterai, apabila ia sudah digunakan dan arus listrik di dalamnya habis, maka baterai tersebut tidak dapat digunakan kembali. Sedangkan aki, apabila arus listrik di dalamnya sudah habis digunakan, ia dapat diisi kembali nih menggunakan arus listrik yang mengalir, sehingga penggunaannya dapat digunakan secara terus-menerus. Wah, kenapa bisa begitu ya teman-teman? Kalau gitu, kita cari tahu bareng-bareng yuk. Tonton terus ya. Nah, jadi teman-teman, aki atau akumulator merupakan sel volta yang tersusun atas elektroda timbal atau Pb dan timbal oksida atau PbO dalam larutan asam sulfat yang berfungsi sebagai elektrolit. Pada aki, sel disusun dalam beberapa pasang, dan setiap pasang menghasilkan 2 volt. Pada umumnya, aki memiliki potensial sebesar 6 volt sebagai sumber arus pada sepeda motor dan 12 volt sebagai arus pada mobil. Nah, seperti yang sudah aku katakan tadi, aki merupakan sel yang dapat diisi kembali nih, sehingga aki dapat digunakan secara terus-menerus. Hal ini dikarenakan aki merupakan elemen sekunder atau elemen yang dapat diisi kembali. Selain itu, aki juga merupakan sel basah karena di dalamnya terdapat banyak sekali pelarut. Nah, selanjutnya, yuk kita cari tahu apa saja sih komponen-komponen pada aki. Yang pertama, aki disusun oleh kutub negatifnya berupa lempeng logam timbal atau Pb. Lalu, kutub positifnya atau katodanya berupa lempeng logam oksida timbal atau PbO2. Dan elektrolitnya berupa larutan asam sulfat atau H2SO4 encer. Maka dari itu, kenapa cairan aki sering disebut dengan larutan asam sulfat? Karena di dalamnya terkandung banyak sekali larutan H2SO4. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Bisa kita lihat, kutub yang pertama ini adalah elektroda positifnya, berupa lempeng logam oksida timbalnya. Kemudian di sampingnya ada juga elektroda negatifnya atau anodanya berupa lempeng logam timbal. Nah, karena aki merupakan elemen sekunder, maka ada 2 mekanisme reaksi yang terjadi, yaitu reaksi pengisian aki yang merupakan penggunaan arus listrik dari luar seperti peristiwa elektrolisis, dan reaksi pengosongan aki yang merupakan sel volta. Reaksi pengosongan aki dapat ditulis sebagai berikut. Logam timbal yang bertindak sebagai kutub negatif bereaksi dengan HSO4- dalam larutan elektrolit yang terkandung pada aki. Reaksi itu menghasilkan endapan PbSO4 dan melepaskan hidrogen dan juga 2 elektron. Kemudian, logam oksida timbal yang bertindak sebagai kutub positif bereaksi dengan HSO4- menghasilkan PbSO4 dan air. Nah, kemudian apabila reaksi di anoda dan di katoda kita gabungkan, maka akan menjadi reaksi sel aki. Maka reaksi akhir dari sel aki berupa Pb plus PbO2 plus 2HSO4- plus 2H plus menjadi 2PbSO4 plus 2H2O. Nah, jadi intinya pada reaksi pengosongan atau penggunaan aki ini terjadi pengurangan ion HSO4- karena ion HSO4- ini bereaksi dengan anoda maupun katodanya. Lalu ketika ion HSO4- ini habis, maka aki menyisakan endapan PbSO4 dan H2O, yang dimana itulah kondisi ketika aki habis dayanya sehingga perlu diisi kembali. Nah, untuk reaksi pengisian aki dapat ditulis sebagai berikut. Nah, di reaksi pengisian aki ini sebenarnya sama saja ya teman-teman dengan reaksi pengosongan aki tadi, namun hanya dibalik.
Dapat kita lihat reaksi yang terjadi di kutub positifnya yaitu PbSO4 plus H plus 2 elektron menghasilkan Pb plus HSO4-. Sedangkan reaksi yang terjadi di kutub negatifnya adalah PbSO4 plus 2H2O menghasilkan PbO2 plus HSO4- plus 3H plus 2 elektron. Nah, sama ya seperti reaksi pengosongan pada aki, hasil akhirnya pun hanya dibalik, yaitu menghasilkan 2 PbSO4 plus 2H2O menjadi Pb plus PbO2 plus 2HSO4- plus 2H+. Nah, jadi intinya dalam reaksi pengisian aki ini terjadi pengikisan endapan PbSO4 dan terregenerasi kembali logam timbal dan logam timbal oksida sebagai anoda dan katodanya. Sekian pemaparan mengenai penerapan sel volta pada sel aki ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.